sempat terlihat contoh serta ada latihan soalnya. Langsung saja kita masuk di materinya. Pada semester 1 dulu, kita sudah membahas tentang penggolongan materi atau penggolongan zat yang dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu ada zat tunggal dan campuran. Untuk zat tunggal dikelompokkan lagi menjadi unsur dan senyawa yang sudah kita tuntaskan pada pembelajaran kelas 10. Ini masuk di atom dan strukturnya, kemudian yang ini masuk di ikatan kimia, baik ikatan ionik maupun ikatan kovalen. Nah, sekarang di semester 2 kita akan fokus pada campuran. Dan campuran ini pun masih dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada campuran homogen dan campuran heterogen. Untuk campuran homogen, itu umumnya dikenal sebagai larutan, sedangkan yang heterogen masuk di suspensi dan koloid. Untuk materi suspensi koloid ada di kelas 11, dan sekarang kita masuk di masalah larutan. Nah, larutan atau campuran homogen itu adalah campuran bersama. Artinya, apabila ada dua zat dicampurkan, jika sudah bercampur jadi satu, antara yang satu dan lainnya tidak bisa dibedakan. Tapi kalau heterogen itu masih bisa dibedakan. Contohnya, kalau yang larutan adalah saat kita melarutkan gula ke dalam air. Jika gula sudah larut, kita tidak bisa membedakan lagi mana yang sebagai gula, mana yang sebagai air, karena sudah bercampur secara sempurna. Tapi berbeda kalau kita mencampurkan misalkan air dengan minyak, maka akan selalu terpisah. Ada bagian minyak tersendiri, ada air tersendiri. Karena terpisah dan bisa kita lihat secara langsung, itu dikenal sebagai campuran heterogen. Sekarang kita masuk di bagian konsep larutan. Larutan itu merupakan campuran antara zat pelarut dan zat terlarut. Jumlahnya itu lebih banyak zat pelarutnya, yang terlarut itu lebih sedikit. Sebagai contoh, misalkan pelarutnya adalah air, kemudian kita larutkan gula. Maka di sini sebagai pelarut air jumlahnya lebih banyak, gula itu sebagai zat terlarut jumlahnya lebih sedikit. Kalau sudah menjadi larutan, maka partikel mana pelarut, mana terlarut tidak bisa kita bedakan kembali. Itu konsep dari larutan. Nah, untuk membuat larutan itu sebenarnya ada dua cara. Yang pertama adalah membuat larutan dari zat padat. Yang kedua adalah membuat larutan dari zat cair. Yang pertama misalkan ini ya, kayak yang saya contohkan tadi, misalkan kita membuat larutan gula, berarti gula itu berwujud padat, kemudian ada air, larutan gula, maka gula padat itu dibentuk dari zat padat. Nah, kalau yang membuat cair itu bagaimana? Misalnya kalau kita membuat minuman sirup yang kita beli dari pabrik, dari botol itu ya kan kita tidak langsung konsumsi, tapi harus tambah airnya. Sirupnya berbentuk cair, airnya cair, berarti kita membuat larutan dari cair, tidak dari padat seperti kalau membuat gula di dalam air tadi. Untuk pada larutan itu memiliki suatu besaran yang menyatakan konsentrasi atau keberadaan jumlah partikel zat terlarut. Salah satunya itu adalah menggunakan konsep M atau molaritas ini ya. Ini molaritas itu menyatakan besaran jumlah zat terlarut di dalam suatu zat. Seperti angka-angka 1 ini menunjukkan konsentrasinya. Bagaimana mendapatkan konsentrasi? Yaitu menggunakan rumus ini. Massa zat terlarutnya dibagi MR-nya dikali dengan 1000 per volume larutan. Selain dalam bentuk molaritas, kadang konsentrasi juga dinyatakan sebagai persen, misalkan pada alkohol. Kalau ada alkohol 25%, artinya adalah 25 bagian merupakan alkohol, yang 75% bagian adalah air. Itu terkait dengan besaran yang terdapat pada larutan, yang umum kita gunakan di kimia adalah dalam bentuk persen dan molaritas. Kemudian di kelas 10 ini, kita akan mempelajari salah satu sifat larutan yang ada, yaitu di bagian yang pertama daya hantar listriknya. Jadi kita belajar sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Kalau berdasarkan keasaman, itu dipelajari di kelas 11. Misalkan ini ya, ini adalah produk-produk minuman isotonik yang ada dalam kehidupan sehari-hari, yang sering kita manfaatkan apabila setelah olahraga atau yang lainnya. Kita konsumsi saat berkeringat. Mengapa begitu? Karena kalau kita sudah dalam kondisi capek, kita berkeringat dalam jumlah banyak, sebagian besar ion tubuh kita itu lepas, ikut keluar melalui keringat. Nah, agar suplai ion itu tetap ada, tidak terjadi defisiensi atau kekurangan ion, maka perlu ditambahkan dari luar melalui minuman isotonik itu. Apa sih fungsinya minuman isotonik dalam tubuh kita atau ion dalam tubuh?
yaitu tetap menjaga kestabilan koneksi antar sel, transfer elektron atau jaringan listrik di dalam tubuh kita agar tetap terjaga. Maka ion-ion itu berfungsi sebagai penghubung antara satu sel dengan sel yang lain, penghubung arus listriknya begitu. Kalau kita kekurangan listrik, maka tubuh kita koordinasinya akan menjadi lemah. Gitu ya. Kalau keasamannya ada sabun dan sebagainya bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ada cuka itu. Langsung aja. Berdasarkan daya hantar listrik larutan, maka larutan secara umum dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada larutan yang menghantarkan listrik yang dikenal sebagai larutan elektrolit ini ya, dan ada satu lagi yaitu yang tidak menghantarkan listrik yang dikenal sebagai non-elektrolit. Mengapa disebut elektrolit dan non-elektrolit? Itu perbedaannya adalah pada keberadaan ion bebas. Karena keberadaan ion bebas itu bisa membantu terjadinya aliran listrik di dalam suatu larutan. Kalau ada ion bebas berarti dia elektrolit, kalau nggak ada ion bebas berarti dia non-elektrolit. Sedangkan untuk elektrolit sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Kuat itu berarti dia menghantar listrik dengan sangat bagus, kalau lemah berarti daya hantarnya tidak begitu bagus. Cirinya di sini, kalau lampu yang dihubungkan dengan sumber arus listrik, kemudian ada elektroda yang dimasukkan ke dalam larutan, jika lampunya nyala terang dan disertai dengan gelembung gas di sini, elektroda dalam jumlah banyak, itu dikatakan sebagai elektrolit kuat. Terus kalau yang seperti ini, lampunya redup, ada gelembung gas, entah banyak atau sedikit, bisa juga lampunya yang nggak nyala tapi ada gelembung gas, itu dikatakan sebagai elektrolit lemah. Tetapi kalau lampunya nggak nyala, terus nggak ada gelembung, gas yang ada di sini, kita gunakan arus searah ya, maka termasuk larutan non-elektrolit. Itu cara membedakannya. Nah, mengapa kok ada yang kuat, ada yang lemah? Itu berdasarkan ini, jumlah ion yang ada di dalam campuran atau larutannya. Apabila jumlah ion positif negatifnya cukup banyak, itu masuk elektrolit kuat. Kalau jumlahnya cuma sedikit, berarti elektrolit lemah. Kalau tidak ada ion sama sekali, berarti dia masuk non-elektrolit. Ini cirinya. Nah, keberadaan banyak sedikitnya ion itu dinyatakan sebagai derajat ionisasi karena kemampuan senyawa membentuk ion. Kalau semua senyawa di dalam air bisa membentuk ion, terionisasi 100%, itu memiliki alfa 1, maka elektrolit kuat. Kalau sebagian terionisasi, lemah. Kalau tidak terionisasi, maka non-elektrolit, alfanya 0. Jumlah ionnya juga bisa dibedakan, daya hantarnya juga bisa dibedakan. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang tidak menghantarkan. Nah, sekarang pertanyaannya, senyawa-senyawa bagaimanakah yang bisa masuk sebagai elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit itu? Ternyata seperti ini. Elektrolit kuat itu dikatakan terionisasi sempurna, terus kalau disimbolkan secara reaksi kimia itu seperti ini. Ada suatu senyawa, panahnya ada satu, berubah menjadi ion-ionnya. Ini adalah ciri dari elektrolit kuat, karena dia mengalami ionisasi sempurna. Cirinya semua sama, panahnya ada satu arah. Artinya semua senyawa yang di kiri akan terion menjadi ion-ion bebas. Ini ya, cirinya menghantarkan listrik, lampunya terang, gelembungnya banyak, dan sebagainya. Terus yang kedua, ada elektrolit lemah. Cirinya di sini, panahnya ada dua. Artinya molekul ini, HF misalnya, terion bentuk H+ dan membentuk F-, tapi tidak lama dua ion ini bisa berubah lagi membentuk HF. Jadi di dalam campuran masih ada 3 komponen. Ada molekulnya, ada ion-ionnya. Ada ion positif dan ion negatif. Tapi kali ini enggak. Senyawanya habis, berarti dalam campuran tinggal ada komponen aja, ion positif dan ion negatif. Coba kita lihat di gambar tadi. Kalau kuat, ion positif negatif terpisah semuanya. Tapi kalau lemah, ada yang dalam bentuk molekul, ada yang dalam bentuk ion. Itu bedanya. Nah, kalau non-elektrolit, itu hanya terjadi perubahan wujudnya aja. Misalkan dari padat menjadi larutan atau dari cair menjadi larutan. Tanpa ada ionisasinya, tanpa ada ionnya. Itu ciri dari larutan non-elektrolit. Kalau digambar ya gini. Ini molekul-molekul dari larutnya. Jadi tidak terbentuk ion sama sekali. Nah, sekarang golongan senyawa apa aja yang termasuk elektrolit kuat? Yang pertama adalah tipe ini, NaCl, KCl. Itu adalah golongan senyawa ion. Jadi, semua senyawa ion, kalau di dalam air,
akan terionisasi sempurna dan membentuk larutan elektrolit kuat. Golongan yang kedua adalah seperti ini. Ada HCl, ada 2SO4. Ini disebut sebagai golongan asam. Kalau ada senyawa asam kuat, cirinya ya, kalau ada asam kuat di dalam air, dia terionisasi sempurna, juga bisa membentuk elektrolit kuat. Dan yang ketiga adalah basa kuat. Misalkan NaOH. OH ciri dari basa. Kalau ada NaOH dan sebagainya, sebagai basa kuat, dia juga bisa terionisasi, maka termasuk elektrolit kuat. Jadi ada 3 golongan besar yang termasuk elektrolit kuat, yaitu senyawa ion, asam kuat, dan basa kuat. Nah, kalau asam yang lemah bagaimana? Yang lemah ada 2. Misalkan ini cuka ini, OH. Walaupun punya OH tapi dia asam karena habisnya terlepas. Ini adalah contoh asam lemah. Ini juga contoh asam lemah HCN. N4OH ini basa lemah, ini juga basa lemah. Jadi yang termasuk elektrolit lemah ada 2 golongan, yaitu asam lemah dan basa lemah. Terus bagaimana yang non-elektrolit? Kebanyakan adalah molekul-molekul karbohidrat, misalkan glukosa, sukrosa, ini ada golongannya urea, ini juga golongannya alkohol, itu termasuk golongan non-elektrolit. Nah, agar mempermudah, kita bisa menghafalkan siapa saja yang termasuk asam kuat, siapa saja yang termasuk basa kuat. Contohnya ini, untuk asam kuat itu ada 6, HCl, HBr, HIN, H2SO4, dan HCl4. Ini adalah asam-asam terkuat. Berarti selain 6 asam ini boleh dikatakan sebagai asam lemah. Cirinya bisa membentuk H+, dan semuanya. Kalau basa kuat juga sama yang kita hafalkan sedikit. Berarti kalau selain ini, itu termasuk basa lemah. Cirinya adalah golongan 1 dan golongan 2 yang berkaitan dengan OH. LiOH, NaOH, KOH, RbOH, dan CSOH ini golongan 1. Ca, SrPa ini golongan 2. Ini adalah contoh-contoh yang termasuk basa kuat. Selain 6 ini masuk asam lemah, selain 8 ini berarti termasuk basa lemah. Itu lihatnya kan. Nah, bagaimana kalau di soal yang keluar itu seperti apa pertanyaannya? Pertanyaan seperti ini. Lebih kuat manakah daya hantar antara HCl1M dengan HCl 0,1 M? Yang dibandingkan senyawanya sama tapi konsentrasinya berbeda. Ternyata jawabannya adalah lebih kuat yang HCl1M. Mengapa? Semakin besar konsentrasinya ini, berarti keberadaan ion bebasnya semakin banyak. Semakin banyak ion bebasnya juga semakin kuat di dalam menghantarkan arus listrik. Maka HCl1M daya hantarnya lebih kuat daripada HCl 0,1 M. Soal yang kedua, lebih kuat mana antara HCl1M dan H2SO41M? Ini sama-sama 1M, tapi senyawanya berbeda. Ini asam kuat, ini asam kuat. Tetapi jumlah ionnya berbeda. Kalau HCl cuma membentuk 2 ion, 1H+, 1Cl-. Kalau H2SO4 membentuk 3 ion, 2H+, 1SO4, 2-. Berarti dia punya 2 ion, dia punya 3 ion. Walaupun M-nya sama, karena jumlah ionnya berbeda, maka daya hantarnya asam sulfat H2SO4 itu lebih kuat daripada yang HCl. Alasannya karena ionnya semakin banyak. Tipe yang ketiga, soalnya seperti ini. Ada HCl1M, CH3COH1M. M-nya sama, ini sama-sama asam tapi berbeda kekuatan. Ini adalah asam kuat, ini adalah asam lemah. Maka secara otomatis yang asam kuat itu daya hantarnya lebih kuat dibandingkan yang asam lemah. Terus bagaimana sih cara mengukur daya hantar listrik itu? Ternyata sangat mudah, anak. Bisa dilakukan di rumah sendiri dengan alat dan bahan yang sederhana. Yang pertama ini ada sumber listrik, misalkan ada baterai. Kemudian ada indikator lampu, bisa diganti bel juga ya. Ini lampu LED atau LED yang kecil itu bisa. Kemudian ada kabel dan ini ada elektrolit, elektrode namanya. Kita bisa memanfaatkan arangnya pensil. Arang pensil itu bisa dipakai, diambil hitamnya, kemudian dihubungkan dengan kabel. Nah, airnya itu dimasukkan ke dalam gelas yang mau diuji larutannya. Caranya harus terpisah, karena nanti air ini akan bertindak sebagai saklar. Saklarnya biasanya kan pakai plastik gitu ya, terus kan diganti dengan larutan. Dan nanti saat elektroda dimasukkan, mampu nggak dia mengantar listrik dari satu elektroda ke elektroda lain? Kalau mampu, berarti larutannya sebagai elektrolit, kalau tidak berarti sebagai non-elektrolit. Terus yang diamati ada 2. Yang pertama adalah ada enggaknya gelembung di sekitar karbon ini, dan yang kedua adalah nyala lampunya. Ada gelembung, enggak ada nyala lampu, berarti termasuk elektrolit lemah.
ada gelembung, lampunya nyala redup, boleh juga dikatakan sebagai elektrolit lemah. Atau ini gelembungnya banyak, lampunya terang, berarti termasuk elektrolit kuat. Nah, untuk contoh yang bisa kita ukur itu seperti ini. Misalkan ada urea, lampunya nggak nyala, gelembungnya nggak ada, maka kesimpulannya urea adalah non-elektrolit. Ada amonia, lampu nggak nyala, tapi ada gelembung, berarti termasuk elektrolit. Kuat apa lemah? Bisa dikelompokkan. Amonia itu basa lemah, berarti termasuk yang lemah. HCl, lampu nyala, gelembungnya banyak, berarti elektrolit. Asam kuat, berarti elektrolit kuat. Cuka, lampu nggak nyala, tapi gelembungnya ada, elektrolit lemah. Air aki, nyala, ada gelembung, berarti elektrolit kuat. Alkohol nggak nyala, nggak ada gelembung, berarti non-elektrolit. Air laut, nyala, ada gelembung, berarti elektrolit kuat. H2SO4 tidak ada tapi ada nyala, berarti elektrolit lemah. Air kapur nyala, ada elektrolit kuat. Glukosa nggak ada berarti non-elektrolit. Nah begitu cara mendeteksi berbagai macam larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Anak-anak bisa mencoba di rumah menggunakan alat yang ini tadi. Silakan dicoba. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.